Halo semua, Hamam di sini. Hari ini kita kedatangan tamu ya, ada Mbak Talisa, dia rekan kerja di BPK. Nah, saat ini Mbaknya itu lagi di Australia, itu lagi menyelesaikan pendidikan S2-nya di University of Melbourne. Jurusannya itu Master of Public Policy and Management. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Mbak Talisa, apa kabar? Oke, selamat siang Mas. Jelas ya suaraku ya? Karena suara Mas Jelas, Hamam jelas, tadi jelas. agak-agak Oh ini ya, pelan ya agak suaraku ya. putus-putus di aku. Oh ya, Enggak sih, harusnya sih lebih nanti. karena putus-putus. Oh iya, Oke, sorry. harusnya rekamannya Mungkin aman karena sih. ini tetheringnya agak-agak nganu ya. Oke, oke. Apa kabar Mas Hamam? Baik, baik. Mbak Talisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik di sini, sehat. Cuaca Melbourne kayak gitu. Minggu lalu panas, minggu ini dingin. Eh, Sebelumnya juga sebelum panas tuh dingin, jadi panas dingin kayak gitu. Ada pancaroba di Tapi sana sudah berarti terbiasa ya. sekarang. Iya betul. Di sini ada ucapan yang bilang bahwa Melbourne itu eh dalam sehari itu bisa ada 4 musim gitu. Jadi bisa musim dingin, musim panas, musim di tengah-tengahnya gitu. Jadi ya seperti itulah Melbourne. Ganti-ganti gitu cuacanya cepet banget. Itu berarti ini ya, tiap hari harus lihat dulu ramalan cuaca hari ini bakal apa gitu ya. Biar nggak apa namanya, nggak salah kostum. Biar nggak salah kostum bener-bener. By the way, aku kehilangan gambarnya Mas Hamam nih. Nggak kelihatan ya gambarku ya. Iya betul. Saya. Sebentar ya Mas. Oh ya udah sekarang udah kelihatan. Tapi sekarang gantian aku yang hilang. Oke. Oke, oke, Kayaknya udah nggak ada ada. lagi gambarnya. Harusnya nggak masalah sih di rekamannya sih. Oke lah, kita lanjut aja kali ya. Oke. Mm. Mbak, sekarang itu kan di Australia untuk kuliah ya. Nah, kuliahnya itu udah sampai tahap apa sih Betul. posisinya sekarang? Sekarang alhamdulillah aku udah selesai semua kuliahnya dan tinggal nunggu waktu kelulusan aja gitu. Oh, oke, congrats Alhamdulillah. ya. Berarti udah tinggal dikit lagi ya. Total Iya itu betul, udah jadinya tinggal tinggal packing aja ini sebenarnya. udah beneran kelar ya. Ya, 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 ya. Total itu jadinya berapa lama sih Mbak kuliah di Iya nih. Australia itu? Oh, kalau aku itu 1,5 tahun. Tapi ada juga teman-teman lain yang ngambil setahun, ada juga yang ngambil 2 tahun. Jadi kalau di jurusanku memang ada 3 pilihan Hmm. untuk berapa durasinya gitu. Ada yang pilih 2 semester, 3 semester, atau 4 semester. Oh, itu milihnya itu pada waktu apa Mbak? Waktu daftar pertama kali. Cuman kalau aku kebetulan, aku kan dari AAS nih. Mm-mm. Daftarnya sih pengennya yang 2 tahun. Tapi dari AAS-nya ngasihnya 1,5 tahun dengan pertimbangan, mungkin dengan pertimbangan bahwa udah ada pengalaman kerja yang sejalan dengan jurusan gitu. Jadi nggak perlu lama-lama. Oh, itu perkuliahannya seperti apa sih? Kok bisa apa namanya? Bisa macam-macam gitu pilihannya? Nah, iya perkuliahannya itu seperti apa? Pertanyaan yang bagus, Mas. Jadi kalau jurusanku Master of Public Policy and Management, itu kita belajarnya tentang mm, public policy and management gitu, berkaitan dengan pemerintahan, dan seputar itu, seputar pemerintahan sih, di dalam pemerintahan atau antara bisnis dengan pemerintahan, antara organisasi lain dengan pemerintahan yang bekerja untuk atau dengan pemerintah, seperti itu. Jadi, mungkin tergantung, makanya itu karena mahasiswanya juga beragam kan, ada yang mungkin fresh graduate, atau yang dulunya, kuliahnya dan karirnya tidak berhubungan dengan pemerintahan. Makanya, kalau untuk yang seperti itu disarankan ambil 2 tahun karena lebih lama, lebih banyak yang dipelajari.
Sedangkan OTEK yang sudah berpengalaman, eee, itu bisa dapat kredit gitu. Jadi nggak perlu 2 tahun, Hmm. bisa dapat kredit 50 poin atau 1 semester atau 100 poin untuk supaya bisa kuliahnya 1 tahun aja, gitu. Biasanya Oh, teman-teman jadi yang ya. 1 tahun ini, aku jarang sih lihat yang orang Indonesia cuman setahun ya. Biasanya mereka yang setahun ini aku lihatnya yang dari Singapura, dari Hong Kong gitu yang mereka udah lama kerja di pemerintah, pengennya cuma setahun aja kuliah terus langsung balik ke negaranya, seperti itu. Hmm. Itu apa namanya? Yang dari Indonesia jarang, apakah memang nggak bisa gitu? Ataukah sebenarnya bisa-bisa aja, cuma ya pada nyari yang lebih lama gitu? Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya kan tadi bilangnya jarang nih yang dari Indonesia kuliahnya ambil setahun ya. Nah itu apakah karena nggak bisa, Mhm. ataukah karena ya memang nyari yang lebih lama? Kalau aku sih curiganya ya curiga. Mungkin mungkin kebanyakan sih pilihnya yang lebih lama ya, karena memang menyenangkan sih tinggal di sini. Jadi kalau bisa lebih lama kenapa enggak gitu. Sepertinya itu sih Mas, tapi itu hanya dugaanku aja. Berarti masih masih kayak dulu sih. Jadi dulu zaman aku kuliah juga beberapa itu memang milih jurusan yang butuh matrikulasi. Padahal di Inggris itu ya sebenarnya Mhm. defaultnya itu setahun kuliahnya gitu. Oke, 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 Oh oke. gitu, Nah, iya ya biar mm-mm. lama ya. Itu, Mbak, kalau dari apa namanya perkuliahan itu apa sesulit atau semudah apa sih sebenarnya perkuliahan di Australia itu? Mmm, itu tergantung jurusan sih sebenarnya. Jadi kalau di tempatku oh ya dan juga tergantung persepsi kita sebenarnya sulit atau mudah itu seperti apa gitu. Jadi kalau di tempatku, Public Policy and Management, itu kita nggak ada exam. Eee, Mhm. Exam di Unimelt itu biasanya bisa 2 hal. Yang pertama, semua student dikumpulin di satu ruangan dan harus ngerjain soal ujian di saat yang bersamaan. Yang kedua, bisa juga dikasih tugas suruh bikin esai dan itu, harus selesai dalam 3 hari, kayak gitu. Sedangkan di jurusanku, itu alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah nggak ada gitu yang kayak gitu. Jadi, esai dari awal semester pun kita udah dikasih tahu, ini nanti tugasnya itu akan apa aja gitu. Jadi kita bisa prepare jauh-jauh hari, yang penting, dikumpul pas deadline, gitu kan. Malah ada juga beberapa dosen yang, nggak ngeset deadline, jadi terserah mahasiswanya mau ngumpulin kapan. Jadi menurutku dari sisi deadline, tekanan waktu itu enggak. Jadi cukup santai dari sisi itu. Yang kedua, dari sisi, dosen. Dosen tuh juga tergantung, ada dosen yang, pengennya kita tuh harus reading yang komprehensif gitu kan, jadi di kelas bisa kita diskusi. Dia maunya di kelas tuh harus live, harus hidup gitu diskusinya. Tapi ada juga dosen yang nggak kayak gitu, ada yang ya udah ngasih seminar aja, yang mau kasih tambahan partisipasi boleh, yang nggak komentar juga nggak apa-apa, ada juga yang kayak gitu. Nah, terus kalau dari sisi reading juga mungkin tergantung subjek ya. Jadi ada reading yang menurutku tuh susah gitu, ada yang reading yang banyak dan aku tuh susah mengerti. Mungkin karena, kendala bahasa atau segala macam, jadi harus berkali-kali gitu aku baca gitu kan supaya paham. Tapi ada juga yang mata kuliah yang sebenarnya reading-nya nggak sesusah itu, gitu. Ya, jadi itu tergantung sih. Kalau yang susah di jurusan apa, Mbak? Tahu nggak? Yang susah kalau aku denger-denger ya, denger-denger dari teman-teman sih, yang sulit itu di Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum tuh selain ada ilmu hukum, ada juga pajak, international tax atau apa ya itu lupa deh namanya. Jadi kalau mereka itu, mmm, kalau dari temanku yang di jurusan pajak bilangnya sulit karena mereka itu basisnya Australian tax, terus peraturannya banyak banget
dan itu sistemnya exam. Jadi kita benar-benar harus belajar gitu kan sebelum sebelum ujian dan waktu ujian nggak bisa buka buku kayak gitu. Oke, Tapi oke. ya sih, tapi tergantung. Eee, Terus kalau di jurusanku, alhamdulillahnya memang agak santai, cuman ya tantangannya itu karena disuruh bikin esai, jadi bagi yang belum biasa academic writing, mungkin ya pertama-tama akan agak kesulitan gitu. Tapi lama-lama kalau udah biasa sih nggak apa-apa sih, menurutku udah mudah aja kalau udah biasa, gitu. Nah, itu proses pemilihan jurusannya seperti apa sih? Apakah memang dari awal udah baca, oh ini ujiannya sepertinya mudah nih, nggak ada examnya, milih yang ini, ataukah ada pertimbangan-pertimbangan Oh, lain? heeh heeh. Kalau aku kebetulan iya sih. Jadi ketika aku searching, mmm, apa namanya, jurusan gitu ya, enaknya aku kuliah apa ya, aku minatnya apa gitu kan, terus aku cari-cari dari beberapa universitas. Dan, eee, alhamdulillahnya di Australia ini kebanyakan universitasnya tuh websitenya udah cukup lengkap gitu. Jadi masing-masing subjek kita bisa tahu, ini asesmennya tuh apa aja sih gitu. Ada yang harus presentasi, ada yang exam, jadi keterangannya jelas gitu, ada yang esai. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya aku memang cenderung pilih yang cuman esai aja gitu, nggak ada exam. Karena kalau aku sih lebih prefernya yang esai gitu. Tapi mungkin ada juga yang nggak masalah gitu, mau apa aja boleh gitu. Kalau soal nilai gimana Mbak? Sistem nilai di Unimap ini, basisnya dia berapa untuk Mhm. lulus, untuk bagus itu berapa basisnya dia? Oh gitu. Jadi kalau untuk yang lulus itu minimal 50 nilainya. Terus habis itu 60 sampai 70 itu H3. Aku nggak tahu sih ekuivalennya di Indonesia tuh gimana ya. 70 sampai 75 itu H2B, 76 sampai eh sorry, 70 sampai 74, sorry ya, ini kalau kurang lebih 1 poin, itu H2B, terus 5 poin di atasnya lagi H2A, terus 80 ke atas itu H1. Jadi kalau Hmm. 80 ke atas tuh mungkin sama kayak A kali ya di Indonesia, terus bawahnya lagi B plus, terus B, habis itu C, baru lulus gitu. Oke, oke. Agak beda ya kalau di Inggris itu lebih simpel dia. Kalau pas itu di atas 50, Mhm. di atas 60 itu merit, di atas 70 distinction. Jadi ada tiga doang. Itu agak panjang dia ininya ya, penjenjangannya. Oke, Oh, iya iya. Mhm mhm. Mbak, kalau apa namanya, kan di Australia nih, nah itu sempat culture shock apa enggak sih gitu? Apakah langsung, wih saya udah langsung cocok nih Australia nih gitu? Ataukah kok gini amat ya negara ya gitu? Oh, iya 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 iya. Kalau di Melbourne, Mas, itu menurutku culture shock-nya itu sedikit. Yang ada mungkin weather shock iya ya, jadi shock karena cuaca doang. Tapi kalau kultur, eee, di Melbourne tuh sangat-sangat diverse. Jadi orang dari berbagai macam latar belakang etnis tuh ada, dan mereka cukup menerima gitu. Jadi di sini tuh banyak juga orang muslim, baik dari Indonesia maupun dari negara lain. Terus makanan Indonesia tuh cukup banyak, resto Indonesia masih ada banyak, grocery untuk Asia, Indomie itu di sini gampang, mau beli Indomie itu ada gitu kan, bumbu-bumbu kayak, mmm, bambu itu tuh ada bumbu Indonesia, terus, eee, bahkan sambal burudi itu ada gitu di sini. Jadi kalau dibilang culture shock tuh menurutku enggak sih, gitu. Oke, oke. Terus Nah, apalagi ya? eh, eh, Oh ya, terus di sini karena banyak orang Indonesia, bahkan kita itu cukup sering ngumpul gitu antar orang Indonesia. Di sini tuh ada masjid juga yang pengurusnya orang Indonesia. Jadi kita sering ngumpul di situ tiap minggu untuk anak-anak les ngaji, atau kadang-kadang ikut kajian yang kayak gitu. Jadi, mmm, ini sih cukup homey di sini menurutku.
Oke oke. Mbak, kalau, kenapa milih Melbourne itu apakah, karena memang dari awal udah riset, Melbourne menyenangkan gitu? Ataukah, karena Mhm. universitasnya? Atau ada alasan lainnya? Oh, iya iya. Jadi ketika mempertimbangkan itu, aku udah denger sih sebelumnya emang dari orang-orang Melbourne itu menyenangkan gitu. Jadi memang kalau bisa tujuannya di Melbourne, gitu. Itu dari awal. Terus pertimbangan kedua, mmm, karena aku lihat ranking, tapi sebenarnya setelah aku pikir-pikir sih itu nggak penting ya. Itu kayak, oh ya bagus ini universitasnya gitu kan. Terus habis itu, sebenarnya ada satu hal lagi yang waktu itu aku nggak nyari, tapi I wish I knew, waktu itu, karena sekarang ini kan lagi, berita di dunia ini kan lagi ini ya, ada konflik di Middle East yang kita tahu, dan ternyata ada beberapa universitas di Australia itu yang bekerja sama dengan perusahaan senjata. Nah, ternyata isunya bukan baru-baru ini aja, itu udah beberapa tahun yang lalu itu udah sering ada mahasiswa demo ke universitasnya minta itu partnership-nya dihentikan gitu. Tapi sayang sekali aku nggak tahu soal isu itu. Kalau misalnya aku tahu, mungkin itu akan aku tambahkan juga ke daftar pertimbangan gitu. Apakah universitas yang kita tuju ada kerjasama dengan weapons atau arms industry gitu sih. Oke. Nah, kalau apa namanya, Mm-mm. milih beasiswanya sendiri, waktu itu prosesnya seperti apa? Kan, pilihan kan lumayan lumayan ada lah ya meskipun nggak banyak Kalau tapi prosesnya seperti apa milihnya waktu itu? Maksudnya gimana gimana Mas? Sorry sorry. Bisa diulangin lagi nggak pertanyaannya? Karena ini agak-agak eh, Kan, kok apa namanya putus-putus gitu. eee, oh iya iya, heeh. Nah, jadi waktu itu, kan akhirnya ambil beasiswa dari AAS ya. Nah, kenapa nggak milih beasiswa yang Mm-mm. lainnya? Nah, seperti itu. Oh gitu. Kenapa nggak pilih beasiswa lain? Ada dua alasan. Yang pertama, saya tuh sebenarnya daftar mana aja yang mau nerima saya ya itu yang saya terima itu. Yang kedua, memang berharapnya sih AAS karena AAS itu em, untuk keluarga itu dia cukup ada beberapa kemudahan gitu kalau kita bawa keluarga. Yang pertama anak kita kalau SD itu sekolahnya gratis. Sedangkan beasiswa lain yang bukan dari pemerintah Australia itu harus bayar. Kalau SD itu per tahunnya 11.000 Australian dollar, jadi sekitar 110 juta. Yang itu ya lumayan juga lah ya menurutku gitu kan. Alhamdulillah banget kalau itu bisa ditanggung sama pemerintah Australia. Terus habis itu benefit lainnya, mmm, kita dapat subsidi untuk daycare. Jadi kalau anak kita masih di bawah usia SD, itu bisa daftar ke daycare kan, dan itu bisa dapat semacam subsidi gitu dari pemerintah Australia untuk orang untuk anak yang orang tuanya, penerima beasiswa Australia Awards. Yang ketiga, mmm, ini sangat dimudahkan mulai dari ngurus visa itu diurusin sama Australia Awards Indonesia, untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Terus nggak perlu bayar visa lagi, eee, tiketku sendiri udah dipesenin gitu. Jadi intinya banyak kemudahan lah di situ. Yang jadi aku juga berharap kalau bisa AS aja gitu kan, ya alhamdulillah keterima gitu. Dan kebetulan nggak ada lain nih sih yang nerima gitu. Oke, tadi kan cerita nih, apa namanya, kalau pendidikan anak untuk yang dasar itu gratis. Nah, berarti Mbak Talisa ini, ditemenin Mhm. keluarga ya, kuliahnya. Nah itu, ditemenin keluarga itu, efeknya ke perkuliahan seperti apa, Mbak? Apakah bantu perkuliahan ataukah bikin makin menantang gitu perkuliahannya? Oh iya betul. Itu cukup menantang ya karena sambil ngurus anak gitu kan. Kalau anakku tuh tipe yang
mereka masih cukup kecil, umur 7 dan 4 tahun. Mereka itu sukanya main sama mamanya. Jadi kalau aku kerja di rumah itu nggak bisa, karena mereka pasti, "Mama, ayo sini," gitu kan. Atau yang kecil, eee, apa namanya, ikut main-main laptop gitu, jadi nggak bisa kerja gitu kan. Jadi aku harus kerja di luar rumah, atau yang pokoknya nggak sama anak-anak. Dan alhamdulillahnya sih, untungnya suamiku mau bantu gitu. Ya itu anaknya dia sih memang, jadi bukan bantu ya, itu tanggung jawab dia juga. Ya, jadi alhamdulillahnya bisa bekerja sama dengan baik dengan partner gitu kan, partner kita. Jadi, dia bisa ngurus anak-anak, aku bisa fokus kuliah gitu. Terus untuk kerja juga alhamdulillahnya, maksudnya gini, tantangan yang pertama ketika mereka datang ke sini itu, kan belum ada penghasilan lebih ya, suamiku belum kerja waktu di sini itu, waktu pertama kali datang. Jadi, stipend itu pas-pasan banget lah buat kita hidup gitu kan. Eee, dan setelah itu setelah sebulan baru suamiku bisa dapat kerja. Itu baru hidup itu agak lebih longgar gitu. Jadi tantangan finansial tuh ada, terutama ketika pertama kali baru datang, gitu sih. Oke. Nah, kalau suka dukanya bawa keluarga di apa namanya, ikut tugas belajar itu seperti apa, Mbak? Sukanya tentu karena mereka ada ya, jadi kita nggak khawatir gitu kan. Terus hati kita juga tenang karena ngelihat anak-anak, bisa melihat mereka bertumbuh itu hal yang tidak bisa aku definisikan sih, tapi intinya memberikan ketenangan hati gitu. Terus kalau misalnya jauh, itu ada perasaan kayak takut takut bondingnya jadi longgar gitu, takut takut lepas bonding sama anak-anak, terutama kalau mereka masih kecil ya. Kalau mereka itu aku video call, nggak pernah mau lama gitu kan. Lagi pula beda kalau video call dengan ketemu langsung itu nggak bisa peluk, nggak bisa main-main bersama gitu. Sedangkan mereka ada di usia yang mereka butuh kehadiran fisik gitu untuk bisa bonding dengan orang tuanya. Menurutku kayak gitu sih. Kalau dukanya menurutku ya paling agak-agak susah aja kalau pas misalnya lagi deadline, terus aku ngerjain tugas, tapi si anakku tuh sedih gitu. Mama kok pulangnya malam? Mama kok hari Sabtu Minggu nggak di rumah? Kayak gitu. Terus kadang yang si kakak bilang, Mama itu nggak sayang ya sama aku karena mamanya pergi terus gitu kan. Jadi agak sedih juga. Tapi ya, tapi kebanyakan sukanya sih kalau bawa keluarga itu. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau apa namanya, ketika mencari beasiswa itu memang, apakah memang sudah, Mm-mm. mempertimbangkan, "Oh, aku nyari, nyari beasiswanya ini, yang memang ramah untuk yang bawa keluarga," gitu, atau seperti apa? Iya betul. Jadi itu jadi pertimbangan utama sih. Apakah beasiswanya itu membolehkan aku untuk bawa keluarga. Kalau misalnya enggak, ya mending aku nggak ambil sih gitu. Oke. Nah, kalau, apa namanya, di Melbourne itu sendiri, itu, Mm-mm. apakah ada kewajiban, ada sih harusnya ya. Nah, itu sekolah itu seperti apa buat anak-anak itu? Kewajiban apa, Mas? Kewajiban untuk sekolah. Kan kayak kayak dulu di Inggris itu kan usia segini, harus sudah masuk sekolah kayak gitu. Nah, kalau di Melbourne itu, nah kan bawa Oh berdua iya tuh. iya iya Nah, iya. itu seperti apa proses ininya? Mm-mm. Oh iya betul. Jadi kan kita udah dikasih tahu sama Australia Awards Indonesia kalau untuk bawa keluarga dokumen yang harus disiapkan tuh ini gitu. Udah ada listnya dan salah satunya adalah untuk anak di atas 5 tahun itu harus ada surat penerimaan dari sekolah gitu. Jadi dia harus sudah enroll, sorry, dia harus ada LOA gitu loh. Kalau istilahnya letter of acceptance di satu SD gitu. Di situ, mmm
Jadi makanya waktu itu aku datang duluan ke sini, ngurus semua persiapannya mereka itu, supaya mereka bisa datang ke sini nyusul. Karena kan anakku itu, supaya visanya di-approve harus ada surat penerimaan SD. Sedangkan di sini untuk diterima di SD itu biasanya kita juga harus ada, eee, keterangan tempat tinggal dulu gitu. Jadi Hmm. makanya harus dari rumah dulu prosesnya, dapat rumah, habis itu daftar SD, habis itu baru bisa dapat visa, gitu. Nah kebetulan, ada sekolah yang memang dia tuh biasa nampung bukan nampung, sorry, yang banyak student dari Indonesia. Jadi waktu aku cerita email ke sekolahnya, "Kita mau mau ini nih, mau daftar bisa nggak?" Gitu. Dia langsung aja, "Oh ya boleh boleh," langsung dikasih gitu letter of acceptance walaupun waktu itu aku bilang, "Tapi aku belum dapat rumah nih, nggak apa-apa ya?" Gitu. "Oh ya nggak apa-apa," gitu. Eee, terus akhirnya aku dapat rumah. Oh ya, jadi kenapa rumah itu relevan gitu, karena di Melbourne, di Victoria itu ada peraturan, ada semacam zonasi gitu loh, Mas. Jadi, kalau kita rumahnya di tempat area A, kita harus sekolah di area A juga, gitu. Makanya sekolah itu biasanya minta bukti bahwa kita tuh tinggal di daerah A, supaya mereka bisa Oke. terima gitu. Tapi untungnya ada juga sekolah yang, ya itu tadi yang aku cerita, dia nggak masalah walaupun kita belum dapat rumah, dikasih letter of acceptance-nya, gitu. Dan sebenarnya di kasusku ending-nya adalah aku tidak dapat rumah di sekitar area sekolah itu. Jadi akhirnya aku dapat rumah di area lain, akhirnya terus daftar sekolah di area lain juga gitu. Tapi ya, Oh, anyway itu akhirnya udah visanya udah bisa tetap diurus sih gitu, walaupun sekolahnya akhirnya beda. oke. Berarti bukan cuma nyari sekolah buat diri sendiri, tapi juga harus nyariin sekolah buat anak-anak ya berarti ya. Iya betul, harus nyari sekolah. Dan supaya bisa nyari sekolah, nyari rumah di beberapa kasus gitu ya. Oke, oke. Berarti tadi akhirnya itu nggak jadi masuk di sekolah yang pertama ya? Sekolah di tempat yang lain yang memang sesuai zonasi tempat tinggalnya ya? Ya jadi untuk ngurus visa itu, aku dapat letter of acceptance dari sekolah A. Tapi ternyata aku nggak dapet rumah di sekolah yang deket di sekolah A, dapetnya deket sekolah B. Akhirnya, tapi letter of acceptance yang sekolah A itu masih aku pakai buat ngurus visa. Jadi itu dikabulkan. Tapi sementara itu aku juga karena dekat sekolah B, jadi aku daftarnya di sekolah B. Dan sekolah A-nya juga nggak masalah sih gitu, walaupun aku nggak jadi daftar ke dia. Oke. Nah itu kalau anak-anak sekolah di sana itu berat nggak buat mereka? Maksudnya kan ya apakah memang sebelumnya udah terbiasa dengan bahasa Inggris ataukah mereka Hmm, penyesuaiannya hmm, hmm. lumayan gitu? Seperti apa? Iya, itu mungkin satu tergantung anaknya juga. Jadi yang si kakak itu orangnya lebih introvert dan lebih self conscious gitu. Jadi ketika dia datang dia nggak terlalu bisa bahasa Inggris, malah mungkin bisa dibilang nol lah, hampir nol lah bahasa Inggrisnya itu. Dia itu stres, dia nggak mau sekolah, terus habis itu temennya ngomong apa dia nggak tahu dan dia walaupun udah dikasih tahu gini, ngomong ngomong gini, dia nggak pede gitu untuk ngomong karena dia takut salah. Sedangkan di sisi lain adiknya itu lebih cuek, walaupun dia bisanya cuman, "Hi, my name is," gitu doang, gitu aja terus. Dia nggak masalah gitu, dia senang ditaruh di TK, eee, nggak minta nggak minta ibunya nemenin gitu, terus, malah semangat gitu diajak ke sekolah. Tapi kalau si kakaknya karena mungkin ya personality juga berpengaruh ya, jadi dia merasa, "Aduh aku takut salah, aku takut gini, takut gitu," gitu. Jadi yang untuk si kakak itu penyesuaiannya cukup lama ya, beberapa bulan. Dia bisa bahasa Inggris sih akhirnya setelah mungkin 3 sampai 6 bulan tuh ya cukup berkembang lah bahasa Inggrisnya. Tapi dia, benar-benar enjoy sekolah tuh mungkin ya setelah 6 bulan di sini baru dia enjoy gitu mau mau ke sekolah. Tadinya tuh aku antar ke sekolah tuh dia nangis, nggak mau. Tapi berkembang lama-lama yang tadinya dia minta diantar sampai ke ruang kelas di lantai 2.
Terus setelah beberapa minggu dia minta diantarnya di bawah tangga. Kemudian setelah beberapa minggu cukup sampai di barisan aja terus udah bisa say bye gitu. Itu menurutku perkembangan yang sangat-sangat mengharukan ya gitu. Nah, Mbak, ini kan udah kelar nih, udah mau packing tadi bilangnya. Nah, itu nanti eh Iya, sekolahnya anak-anak itu jadi bagaimana itu nanti? Sekolahnya anak-anak sekolahnya itu? Mm-mm. sekolahnya si kakak itu kalau adiknya sih nggak perlu ada administrasi khusus ya. Kalau kakaknya ya nanti harus ngurus minta rapot gitu ke sekolahnya, terus surat keterangan bahwa dia udah menyelesaikan level pendidikan di sini, terus itu nanti harus dibawa ke kayaknya harus diurus ke KJRI, tapi aku belum sih ke sana, karena rapotnya belum keluar. Jadi di KJRI itu ada form, intinya yang bilang bahwa ini anak ini sudah menyelesaikan pendidikan di sini, kelas 1 gitu misalnya, terus bisa nanti dilanjutkan di kelas 2 di Indonesia, seperti itu. Oke, oke. Mbak, dirimu kan apa namanya? Bahasa Inggrisnya itu bisa bagus banget gitu ya. Nah, itu sebenarnya belajarnya seperti apa sih? Bahasa Inggrisnya, Mas. Iya. eh Jadi aku itu bahasa Inggris, kalau aku ya kebetulan memang dari kan kalau kita di Indonesia kayaknya udah umum ya sekarang ya. Bahasa Inggris tuh mulai dari SD udah diajarin gitu kan. Itu aku dari aku SMP kayaknya mulai serius les bahasa Inggris sih gitu. Tapi sebenarnya itu apa ya, nggak terlalu bikin aku pede buat ngomong gitu. Aku ngerti grammar tapi conversationnya nggak terlalu inilah lancar. Yang bikin menurutku Eee, peningkatannya itu tajam tuh waktu aku kuliah. Jadi waktu aku kuliah itu, aku ikut klub bahasa Inggris, dan di situ ada klub debat. Jadi debat bahasa Inggris, di situ tuh aku belajar untuk mengungkapkan argumen gitu kan, dengan cara yang terstruktur dan juga yang pasti pakai bahasa Inggris gitu. Jadi di situlah aku baru mulai pede gitu ngomong bahasa Inggris. Terus, mmm waktu IELTS itu sebenarnya aku nggak ikut les khusus, eee, waktu daftar beasiswa, tapi setelah keterima beasiswa AS, kita disuruh les lagi untuk nyiapin IELTS dan juga academic writing, terus tes IELTS lagi untuk itu di-submit nih hasilnya ke universitas, kayak gitu. Jadi menurutku ya itu sih dari pengalaman kuliah, di ekstrakurikuler kuliah, dan kemudian setelah dapat beasiswa AS, ada kursus lagi itu yang memantapkan gitu. Oh, kalau boleh tahu IELTS-nya berapa, Mbak? 9 ya? Apanya, Mas? IELTS-nya. Skornya? IELTS-nya? Enggak, aku nggak sampai 9. Aku berapa ya? Kayaknya sekitar 7 deh. Nggak tahu 7, nggak tahu 7,5, aku lupa. Bagus lah itu, bagus. Rata-rata kan minimal kan mintanya 6,5 Iya, kayaknya ya. Kalau sekolah yang udah ini, beberapa kan iya minta betul, cuma betul. 6. Ah, Minimal 6 atau 6,5. Tapi AAS oke. itu, Ah, oh sorry deh, nggak deh, aku lupa. Nggak, aku lupa. Jadi ada yang kalau nggak salah itu AAS tuh cukup IELTS-nya tuh nggak terlalu tinggi gitu yang diminta. Tapi beberapa universitas ketika untuk daftar ke universitasnya itu minta lebih tinggi kayak gitu. mm-mm. Apalagi kalau misalnya ambilnya hukum itu memang dia minta ini, IELTS-nya lebih tinggi lagi. Mhm, Oke, Mbak, kalau buat ini nih ibu-ibu yang lain yang sedang mencari beasiswa, nah itu ada tips-tipsnya nggak gitu? mhm. Tipsnya adalah, mmm, jadi aku cerita pengalamanku dulu ya, mungkin bisa diambil hikmahnya. Jadi kalau aku, itu mulai coba-coba dulu beasiswa gitu kan, waktu aku habis melahirkan anak kedua itu kayaknya. Jadi masih sambil breastfeeding kayak gitu kan, kalau tengah malam anaknya masih suka bangun, kalau ditinggal
di tempat tidur dia suka bangun gitu. Jadi yang dulu aku lakukan tuh, kalau anak udah tidur, malam-malam aku bangun jam 2 atau jam 3, aku mulai tuh ngerjain esai beasiswa atau searching-searching yang berkaitan dengan beasiswa gitu kan. Mmm, terus habis itu masih nggak berhasil sih waktu itu, kayak aku baru berhasil kayak tahun kedua atau tahun ketiga. Itu setelah aku ganti strategi. Jadi karena malam itu menurutku nggak optimal, aku juga ngantuk dan anakku juga nggak bisa ditinggal lama. Jadi yang aku lakukan, mmm, sebelum akhirnya bisa berhasil AAS itu adalah aku alokasikan waktu tiap Sabtu untuk keluar rumah dan seharian itu khusus untuk cari beasiswa. Mulai dari searching, program beasiswanya, universitasnya, jurusannya gitu kan, sama bikin-bikin esai, itu tiap hari Sabtu. Dan anak-anak itu di rumah, eee, alhamdulillahnya ada pembantu sih yang ngurusin anak-anak dan juga seringkali suamiku itu, hari Sabtu memang biarin aku keluar dan dia yang main sama anak-anak gitu. Jadi support sistemnya memang, harus bukan harus ya, dalam kasusku, menurutku aku bisa berhasil karena support sistemnya ada, gitu. Oke. Nah, kalau udah dapat beasiswanya, terus lagi kuliah, ada tips-tipsnya nggak biar apa kuliahnya smooth gitu? Biar kuliahnya smooth ya. Tipsnya adalah, mmm, yang pertama sih tergantung target ya. Kalau misalnya kita pengen, mmm, excel gitu dalam kuliah, mungkin nggak harus nilai, tapi pengen paham segala macam dengan kuliahnya, eee, itu ya baca, banyak baca, terus habis itu kadang-kadang aku juga ini sih, eee, cari-cari browsing itu gimana sih cara baca paper gitu kan. Suka ada sih tips-tips gitu di internet yang gimana kamu melihat baca paper, karena kita emang harus sering baca paper gitu kan. Terus habis itu, mmm, tunggu tunggu Mas, aku nge-blank. Oh ya, terus habis itu, mmm, kalau aku tuh tipe yang suka planning ya. Jadi aku tuh harus alokasikan waktu itu untuk apa aja gitu. Jadi karena pagi aku tuh udah ada jadwal gitu, dari pagi jam 5 sampai jam 6 itu ngapain gitu kan, cuci piring, beresin rumah, siapin makanan, jam 6 sampai jam setengah 7 bangunin anak-anak, kayak gitu. Aku tuh menuliskannya dengan detail, jadi biar nggak ada waktu atau paling nggak minimal lah waktu yang terbuang gitu. Jadi hari itu aku udah tahu dari jam 9 sampai jam 12 aku harus baca subjek ini, gitu kan. Dan harus reading-nya udah selesai itu reading-nya hari Senin dan Selasa dari jam 9 sampai jam 5 sore misalnya kayak gitu. Terus habis itu untuk kegiatan lain, aku juga alokasikan, misalnya ada yang mungkin ada yang mau kerja segala macam itu kan, harus di-planning gitu supaya tidak mengganggu kuliah, gitu. Kalau aku kasusku sih ngurus anak-anak ya. Di luar kuliah tuh ngurus anak-anak dan belanja grocery itu juga aku planning gitu kan, grocery nggak makan waktu yang sedikit kadang-kadang kan, kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa berdoa sih. Karena, menurutku dengan ini kepercayaanku ya, dengan kita tuh mendekatkan diri ke si Sang Pencipta, itu hati jadi lebih tenang gitu. Dengan kita lebih tenang, menurutku apa yang kita baca, apa yang kita dengar di kuliah, itu lebih masuk. Karena hati kita udah tenang dan otak kita udah ya terbuka gitu. Maksudnya terbuka, nggak semrawut gitu, nggak stres, nggak gimana. Jadi tenang gitu kan bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi itu sih tips aku, 3 itu. Oke, Mbak, dirimu kan sekarang berarti udah master ya? Master apa tadi? Master of Mhm. Public Policy and Management. Nah, itu Public policy and oh ya, management. Master of Public Policy and Management. Nah, itu dirimu yang belum master dengan dirimu yang sudah master itu perbedaan utamanya apa kira-kira? Iya, pertanyaan yang bagus, Mas. Aku juga sebenarnya apa ya?
in my humble opinion, aku merasa nggak ada yang berubah gitu ya. Tapi pasti kita manusia pasti gitu kan. Ketika kita kita nggak ngerasain gitu. Ya, tapi sebenarnya ketika dibandingin dengan aku setahun setengah yang lalu sebelum master, pasti ada banyak perubahan. Eh, Kalau aku pikir-pikir lagi ya, menurutku yang pertama pasti pengetahuan. Em, jadi selama aku di sini, kuliah di sini, jurusanku tuh banyak, kadang banyak menuntut aku untuk bikin esai. Esainya itu kebetulan studentnya bisa bebas pilih gitu, mau temanya apa gitu kan. Aku pilih tema-tema yang aku suka gitu, berkaitan dengan lingkungan biasanya. Dan dari situ aku jadi banyak baca. Tadinya itu aku sekedar tahu aja, tapi karena ngerjain tugas kuliah, aku jadi bacanya lebih dalam, jadi lebih tahu, oh kasusnya di Indonesia tuh ternyata seperti ini masalahnya gitu. Terus, apa ya, terus karena di kuliahan juga mereka ngajarin teori dan kita disuruh apa ya, menganalisa praktik, yang terjadi dengan teori, aku jadi lebih paham gitu. Oh ternyata seperti ini kalau dilihat dari teori A gitu. Ternyata sebuah kebijakan itu dimensinya macam-macam gitu yang bisa kita improve. Nah, menurutku ini sih akan sangat berguna ya kalau nanti kita balik ke kerjaan. Jadi melihat suatu masalah itu nggak cuma dari satu sisi gitu, tapi juga ada sisi-sisi yang lain yang menurutku itu cukup mungkin semoga bisa menambah kebijaksanaan kita gitu dalam menghadapi suatu problem, cie. Problem di pekerjaan dan juga di banyak hal gitu. Terus habis itu, bersamaan dengan itu sih karena kita juga disuruh bikin esai gitu kan, jadi aku juga merasa lebih terlatih sekarang, dalam mengungkapkan pendapat atau pikiran itu secara tertulis maupun secara lisan gitu. Jadi menurutku, apa ya, aku belajar untuk membuat suatu argumen yang lebih terstruktur dan mungkin semoga bisa lebih, eee, apa ya, dipercaya gitu. Karena analisis yang ada dan nggak jadi kita belajar untuk menganalisa sesuatu nggak ada gap gitu. Gimana ya menjelaskannya? Gitulah Mas ya. Oke, oke. Nah, Tuh. kalau di Melbourne dirimu sempat olahraga gak sih, Mbak? Sempat Apa Mas? olahraga Sorry nggak? sorry, putus-putus. Ya. Ya, selama di Melbourne ini Olahraga. sempat olahraga. Kalau aku sih, aku enggak ya, aku nggak suka olahraga. Tapi banyak juga sih mahasiswa yang suka olahraga gitu. Jadi walaupun sibuk kuliah, tapi tetap nge-gym itu iya. Terus di sini tuh aku tadinya sepedahan. Sampai sekarang juga sepedahan, tapi tadinya itu sepeda manual, yang menurutku itu udah cukup olahraga. Cuman lama-lama karena capek, akhirnya aku ganti sepeda listrik. Olahraga itu kalau misalnya aku yang sedentari ini sudah menganggap bahwa kalau kita jalan kaki ke tempat rem itu udah olahraga. Oke. Oke, Mbak. Mungkin pertanyaan terakhir, setelah selesai S2 ini tuh next-nya apa rencananya? Apakah nanti langsung nyari lagi beasiswa S3 atau Next-nya seperti apa? rencananya. Oh, oke, kalau S3 aku belum kepikiran sih sejujurnya. Yang paling dekat sekarang adalah aku pengen kembali ke kantor, kemudian berkontribusi di situ, mmm, ya dan lihat nanti ajalah bagaimana. Maksudnya aku udah ada rencana sih, tapi aku merasa, terlalu personal untuk Oh aku iya, share, tapi sebenarnya udah ada rencana yang berkaitan dengan karir gitu ya, dan juga keluarga, gitu. oke. Kalau S3 Baik. sejujurnya belum, karena menurutku kalau S3 itu cenderung kalau menurutku ya, mungkin itu akan sangat kepakai kalau kita ada dosen atau peneliti, tapi aku sampai sekarang belum ada keinginan untuk ke situ. Jadi menurutku S3 itu belum perlu buat aku.
Oke, baik, Mbak Talisa, terima kasih banyak atas waktunya, semoga lancar packing-nya tadi ya, tinggal packing. Sama-sama, Mas. Semoga lancar, Iya, proses semoga kembali ke Indonesianya. Mungkin ada terakhir, ada yang mau disampaikan kepada penonton? ya, ya bagi mungkin teman-teman yang lagi cari beasiswa, semoga berhasil, mmm, tetap semangat, eee, dan juga apa ya, mmm, kalau bisa di esai-esai beasiswanya kasih ke temennya buat direview gitu, supaya lebih mantap lagi. Terus habis itu, tenangkan diri, perbanyak bagi yang beragama, perbanyaklah berdoa gitu kan untuk bisa lebih tenang dan bisa melanjutkan langkah, apa sih? Maksudku adalah, supaya bisa persiapannya lancar dan kalaupun misalnya nih nggak keterima itu kita juga legowo gitu karena yakin bahwa, oh ini adalah jalan yang terbaik yang ditetapkan oleh Tuhan gitu kan. Nah, tapi apapun itu nggak ada usaha yang sia-sia gitu. Pasti keterima nggak keterima itu pasti ada manfaatnya gitu untuk kita berjuang mencari beasiswa, gitu. Oke, terima kasih Mbak Talisa. Oke gitu aja Oke Mas. teman-teman, terima kasih Sama-sama. semuanya sudah menonton.